Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, masih di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan materi fisika kelas 11, yaitu berkaitan dengan materi suhu dan kalor. Nah, kali ini untuk yang part keempat kita akan membahas tentang pemuaian. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, apa sih itu pemuaian? Nah, jadi setiap benda itu akan mengalami pemuaian atau pertambahan ukuran saat dipanaskan atau saat diberi kalor. Nah, pemuaian itu sendiri meliputi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, pada pemuaian panjang, untuk mencari pertambahan panjangnya kita bisa menggunakan persamaan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, di mana delta L itu merupakan pertambahan panjang, L0 itu merupakan panjang awal, alfa itu merupakan koefisien muai panjang benda, dan delta T itu merupakan perubahan suhu. Nah, pada pemuaian luas, untuk mencari pertambahan luasnya, kita bisa menggunakan persamaan delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, di mana delta A itu merupakan pertambahan luas, A0 itu merupakan luas awal, dan beta itu merupakan koefisien muai luas. Nah, pada pemuaian volume, untuk mencari pertambahan volumenya kita bisa menggunakan persamaan delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, di mana delta V itu merupakan pertambahan volume, V0 itu merupakan volume awal, dan gamma itu merupakan koefisien muai volume. Nah, perlu sahabat fisika ingat bahwa untuk nilai beta itu nilainya adalah 2 kali dari alfa, sedangkan nilai gamma itu nilainya adalah 3 kali alfa. Nah, biar lebih jelas yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Sepotong besi panjangnya 1 meter dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 125 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, hitunglah pertambahan panjang besi. Nah, dari soal ini diketahui panjang awalnya adalah 1 meter atau L0-nya 1 meter, kemudian dia dipanaskan dari suhu 25 menjadi 125 derajat Celcius. Berarti pertambahan suhunya atau perubahan suhunya delta T itu sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjangnya atau alfanya 11 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Maka pertambahan panjangnya atau delta L-nya sama dengan berapa? Nah, kita ingat nih, tadi untuk menentukan pertambahan panjang, kita bisa menggunakan persamaan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Jadi, nilainya adalah 1 dikali 11 dikali 10 pangkat min 6 dikali delta T-nya 100, atau delta L sama dengan 11 dikali 10 pangkat min 4 meter. Oke, kalau misalnya mau diubah ke milimeter juga bisa nih. Berarti dari meter ke milimeter kan turun 3, ya kan? Berarti delta L sama dengan 11 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 3 mm, atau 11 kali 10 pangkat min 1 mm, atau 1,1 mm. Oh, jadi ketika dia dipanaskan dari 25 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius, itu dia bertambah panjang sebesar 1,1 mm. Kalau misalnya ditanyakan panjang akhirnya, ya udah tinggal ditambahkan aja, berarti 1 ditambah 1 meter ditambah 1,1 mm gitu. Oke sahabat fisika, kita lihat contoh soal yang lainnya. Sebuah tabung gelas diisi penuh dengan 50 cm3 raksa pada suhu 18 derajat Celcius. Bila tabung dan isinya dipanaskan menjadi 38 derajat Celcius, berapakah volume raksa yang akan tumpah? Jika diketahui koefisien muai panjang gelas 9 kali 10 pangkat min 6 dan koefisien muai volume raksa 1,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari soal ini diketahui volume awalnya karena gelas dan
raksanya itu sama kan, karena di situ kan gelasnya diisi penuh, artinya volume raksa dan volume gelasnya itu sama. V0-nya adalah 50 cm3, kemudian dia dipanaskan dari 18 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Oh, berarti delta T-nya itu 20 derajat Celcius. Berapakah volume raksa yang akan tumpah? Nah, di situ diketahui koefisien muai panjang gelas atau alfanya 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, dan koefisien muai volume atau gamma raksanya itu 1,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini yang gelas itu yang diketahui adalah alfanya atau koefisien muai panjangnya. Berarti nilai koefisien muai volumenya itu kan 3 kali dari koefisien muai panjangnya. Berarti 3 kali 9 kali 10 pangkat min 6 atau 27 kali 10 pangkat min 6 atau 0,27 dikali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah volume raksa yang akan tumpah. Jadi ketika gelas tersebut yang diisi raksa kemudian dipanaskan, maka lama-lama raksanya bisa tumpah. Kok bisa? Karena pertambahan volume raksa yang memuai itu lebih besar atau lebih banyak daripada pertambahan volume dari gelas yang dipanaskan gitu. Jadi pertambahan volume raksanya itu lebih besar daripada pertambahan volume gelasnya, sehingga raksanya bisa tumpah. Sehingga untuk mencari volume raksa yang tumpah, kita bisa menggunakan persamaan atau kita bisa mencarinya dengan pertambahan volume raksa dikurangi dengan pertambahan volume gelasnya. Nah, kita ingat lagi nih, tadi untuk mencari pertambahan volume itu delta V kan sama dengan V0 dikali gamma kali delta T, ya kan? Nah, berarti kalau delta V raksa kan sama aja apa nih? V0 dikali gamma raksa dikali delta T dikurangi delta V gelas, berarti V0 dikali gamma gelas dikali delta T. Nah, di sini yang sama kan V0 sama delta T-nya, ya kan? Nah, jadi V0 sama delta T-nya boleh keluarkan atau jadinya V tumpah sama dengan V0 dikali gamma raksa min gamma gelas dikali delta T. Jadi V tumpahnya sama dengan V0-nya kan udah diketahui 50 dikali gamma raksanya 1,8 dikali 10 pangkat min 4 dikurangi gamma gelasnya 0,27 dikali 10 pangkat min 4 dikali delta T-nya 20. Nah, 50 kali 20 itu kan 1000, ya kan? Berarti V tumpahnya sama dengan 1000 dikali 1,8 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 0,27 kali 10 pangkat min 4 itu kan 1,53 dikali 10 pangkat min 4, ya kan? Nah, berarti V tumpahnya 1000 dikali 10 pangkat min 4 ini kan tinggal 10 pangkat min 1, ya kan? 10 pangkat min 1 dikali 1,53. Oh, berarti V tumpahnya sama dengan 0,153 cm3 gitu. Wah, cukup mudah bukan? Nah, oke sahabat fisika, itu tadi sedikit simple konsep berkaitan dengan materi pemuaian. Nah, semoga bermanfaat. Simak terus penjelasan materi-materi berikutnya di video-video berikutnya. Nah, semoga bermanfaat. Saya Yusuf Ahmada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.